selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Selamat bertemu kembali di kelas 5 Adonai pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023. Yang kali ini akan disampaikan oleh narasumber kami, yaitu Pak Evangelis Titus Sanusa. Dan temanya kali ini adalah Kristen KTP atau Padang Gurun. Perlu ya Bapak Ibu kita ketahui apa arti dari tema materi ini ya. Baik, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran, kita akan membuka kelas kita dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bro Agus. Silakan Bro Agus. Terima kasih sekali. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu. Kami bisa bersekutu di sini bersama dengan Bapak Evangelis Titus Sanusa yang akan membawakan materi ya Tuhan. Berkati beliau, selalu lindungi beliau dengan Roh Kudus-Mu. Jaga lidah beliau agar apa yang jadi kehendak-Mu disampaikan oleh beliau ya Tuhan. Dan juga untuk Sister Aling berkati beliau juga, dan juga untuk operator di belakang layar. Semoga tidak ada gangguan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Bro Agus untuk doa pembukaannya. Baik, kita akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita ya Bapak Ibu. Shalom, selamat malam Pak Titus. Shalom, selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan diberkati. Gimana Bapak sendiri kabarnya? Semoga selalu sehat ya Pak. Haleluya, puji Tuhan. Justru ini sudah mulai banyak kesibukan di dalam persiapan Natal. Betul, betul. Sebentar lagi ya Pak, 1 bulan lagi. Baik, saya serahkan waktu dan tempat selanjutnya pada Pak Titus. Silakan Pak. Oke, Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan atas bimbingan, pelindungan sampai saat ini. Pada kesempatan ini, saya kembali tidak ingin menggurui atau mengajar kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi saya mengajak sharing tentang firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita tabur pada malam hari ini akan menjadi kekuatan kita semakin hari, semakin dekat, semakin erat, semakin kuat di dalam nama Tuhan. Pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah tema tentang Kristen KTP atau Padang Gurun gitu ya. Oke, saya sharing dulu. Oke. Ya. Temanya Kristen KTP atau istilah kata Kristen mental KTP atau Kristen Padang Gurun atau Kristen Padang Gurun ya. Kita langsung aja. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kita mengetahui kartu tanda penduduk atau disingkat KTP. KTP adalah identitas resmi seorang penduduk atau warga sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita mengenal bahwa di dalam KTP ini ada bagian identitas yang mencantumkan agama kita. Yang artinya dari tanda pengenal saja, orang mengerti bahwa kita adalah orang Kristen. Dan konfirmasinya adalah cara hidup kita dalam kegiatan kita sehari-hari. Bagaimana kalau dalam KTP kita hanya sekedar tulisan saja dan cara hidup kita tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang percaya. Ini adalah suatu kondisi yang cukup memprihatinkan dan kita gagal hidup sebagai orang Kristen yang keinginan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kerap ada istilah Kristen KTP gitu ya. Itu udah tidak asing lagi buat kita semua. Sebagai sebutan bagi orang-orang yang mengaku dirinya orang Kristen.
Tetapi hidupnya sama sekali tidak mencerminkan sikap hidup Kristiani. Jadi kekristenannya hanya tertera di KTP, tidak tampak di dalam kehidupan kita. Dari makna tersebut, ada orang kemudian memplesetkan kepanjangan dari KTP. Ada orang bilang kepanjangan KTP adalah Kristen tanpa pertobatan, atau Kristen tanpa perubahan, atau Kristen tanpa pengharapan, atau Kristen tanpa pelayanan, atau Kristen tanpa pertumbuhan. Dan yang baru, istilah yang baru sekarang adalah Kristen tanpa persekutuan. Kita juga menemukan sebuah arti yang saya sampaikan tadi, Kristen tanpa persekutuan, persekutuan dengan Allah. Artinya orang tersebut pergi ke gereja, bahkan melayani Tuhan, tetapi sesungguhnya tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Aktivitas dan pelayanannya semu, karena semua tertuju kepada dirinya sendiri. Dia melayani karena ingin mendapatkan pujian, suara bagus, firman Tuhan bagus, tanpa bertujuan memuliakan Tuhan. Nah, saya menyebutkan orang Kristen KTP ini tidak asal menyebutkan seperti itu. Karena apa? Ada sebuah survei yang menunjukkan bagaimana ada orang yang mengkategorikan sebagai orang Kristen KTP. Jadi di sini sebuah survei yang dilakukan oleh Changing the Face of the Christianity Inc. menemukan fakta yang menyedihkan. Ternyata 1 dari 4 orang Kristen tidak hidup sesuai dengan ajaran Kristus, atau yang sering orang Indonesia sebut sebagai Kristen KTP saja. Dalam survei yang dilakukan secara online ini, orang Kristen diklarifikasikan menjadi 4 golongan, yaitu jauh dari Kristus, Kristen duniawi, orang Kristen yang baik, dan orang Kristen dewasa rohani. Audion itu totalnya dari 2.000 orang yang mengikuti survei. Ternyata 23,7% berada dalam kelompok orang Kristen duniawi atau hanya mengaku orang Kristen saja. Ketika dihadapkan dengan dunia nyata yang menantang iman mereka, inilah tanda orang Kristen KTP. Mereka cenderung melakukannya dengan cara dunia. Ini daripada hidup sebagai orang Kristen yang Tuhan perintahkan. Demikian jelas Herbert White, pendiri Change the Face of Christianity ini yang berbicara. Menurut White, mereka bukanlah orang jahat. Hasil survei tersebut mengajak orang berpikir tentang diri mereka dan hubungan mereka dengan Tuhan. Membaca Alkitab dan berdoa tidak menjadi gaya hidup mereka. Orang-orang seperti ini tidak dapat Anda kenali sebagai orang Kristen melalui gaya hidup mereka, kecuali oleh aksesoris salib yang mereka kenakan. Salah satu tujuan dari organisasi nirlaba ini, pimpinan White ini, melakukan survei adalah untuk membantu orang Kristen dan gereja kembali ke jalur atau ke jalan Tuhan yang mau. Mereka juga bersedia membantu untuk merevolusi kehidupan orang-orang Kristen yang ingin hidupnya berubah dengan pemuridan yang dapat diterapkan di dalam kelompok-kelompok kecil. Mengaku sebagai orang Kristen harus diikuti oleh pola hidup yang sesuai dengan kebenaran ilahi yang ditulis dalam Alkitab. Kekristenan bukan sekedar agama. Kekristenan adalah sebuah gaya hidup yang mengikuti teladan Yesus Kristus, Sang Batu Penjuru bagi mereka yang percaya kepadanya. Sudahkah kita hidup sesuai dengan gaya hidup Kristus? Cara membedakan Kristen mental KTP atau Kristen sejati. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada banyak pertanyaan ya tentang baca Alkitab,
tentang renungan dan sebagainya. Tetapi saya perhatikan ada dua pertanyaan yang signifikan. Dan tentu ini juga akan saya tanyakan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan tolong dijawab dengan imanmu di dalam hatimu. Dengan sungguh-sungguh. Biarkan Bapak, Ibu berbicara. Apakah Anda dan saya termasuk orang yang sejati? Kristen KTP. Pertanyaan pertama. Semua orang pasti meninggal. Semua orang pasti akan mati. Tinggal kita menunggu gilirannya saja. Pertanyaannya Bapak Ibu, tolong dijawab dengan imanmu. Jika kita meninggal, yakinkah bahwa Anda akan masuk ke dalam kerajaan surga? Introspeksi dan tanyakan ke dalam dirimu sendiri. Jika kita mati, masuk surga, yakinkah itu? Ada istilah begini. Surga kayaknya aku nggak sanggup Tuhan. Tapi neraka aku juga nggak mau Tuhan. Itu ada seperti itu gitu ya. Di dalam orang Kristen harus tegas dan jelas. Kalau jawabannya tidak, saya tidak akan masuk kerajaan surga. Atau Anda sekarang ada keraguan-raguan di dalam diri Anda. Itu menunjukkan bahwa orang itu bukan Kristen atau bukan Kristen sejati. Memang kalau saudara tidak yakin akan selamat masuk ke dalam kerajaan surga, saya yakin saudara memang belum selamat dan tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kecuali saudara bertobat dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, saudara adalah orang Kristen KTP. Kenapa begitu? Kekristenan memang mempunyai keyakinan keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagi orang yang percaya, Anda akan sudah belajar tentang PA, pemahaman Alkitab, atau DK, dasar-dasar kekristenan. Di situ ada jaminan keselamatan yang kokoh. Jaminan keselamatan yang diberikan Yesus sendiri. Apa dasar dari pandangan ini? Kristen adalah agama yang hanya mengandalkan iman kepada Yesus Kristus untuk keselamatan. Adanya ayat-ayat kitab suci yang menunjukkan bahwa orang Kristen harus yakin akan keselamatannya. Seperti yang dijanjikan ditulis dalam firman Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ada banyak ayat yang meyakinkan tentang jaminan keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, barang siapa yang percaya kepada tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau ia masih tidak yakin akan masuk surga, atau masih takut kalau masuk neraka, maka itu menunjukkan bahwa ia tidak percaya bahwa Yesus telah mati untuk semua dosa-dosa. Dan ini menunjukkan bahwa ia hanyalah orang Kristen mental atau memiliki KTP. Ada orang Kristen yang kalau ditanya, kalau kamu mati, apakah kamu yakin akan masuk surga? Lalu ia menjawab, menurut kitab suci sih begitu. Saya sedikit curiga dengan jawaban seperti itu. Memang keyakinan dalam diri kita didasarkan pada kitab suci. Tetapi jawaban orang itu bisa atau mungkin menunjukkan bahwa sebetulnya ia sendiri tidak yakin. Tetapi ia berusaha yakin karena kitab suci mengatakan demikian. Jika Anda menjawab, oh Pak, saya yakin masuk surga karena saya punya jaminan keselamatan. Pertanyaan kedua, apa alasan kamu masuk ke dalam kerajaan surga?
Kalau seseorang yakin akan keselamatan, tetapi pada waktunya ditanya, mengapa kamu yakin selamat? Lalu ia menjawab, karena aku sudah dibaptis. Atau karena aku sudah rajin ke gereja. Atau karena aku susah hidup baik. Maka itu menunjukkan bahwa ia mempercayai keselamatan karena perbuatan baik. Dan menunjukkan bahwa ia tidak mengerti tentang Injil atau karena Injil tidak pernah mengajarkan ajaran keselamatan karena perbuatan baik. Perbuatan baik memang perlu. Tapi yang intinya keselamatan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita jika kita mau menerimanya. Dan ini menunjukkan bahwa ia tetap adalah seorang Kristen kalau mengatakan perbuatan baik, dia memiliki mental KTP. Keyakinan keselamatan adalah keyakinan yang palsu jika dia hanya mengandalkan ditambahkan bermental. Seringkali merasa jengkel atau tersinggung kalau ia diinjili. Apalagi kalau ditanya, apakah kamu yakin akan masuk surga? Jika saya yakin, percaya di dalam hati saya bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati dan mengaku dengan mulut saya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, lalu meragukan bahwa jika saya mati, saya entah masuk surga atau neraka. Itu sama halnya dengan meragukan firman Tuhan itu sendiri. Atau menyatakan bahwa firman Tuhan itu bohong. Jadi, jika saya mati hari ini, atau besok, atau kapan saja, saya percaya dengan yakin dan seyakin-yakinnya bahwa saya pasti akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan karena saya baik, sekalipun berusaha. Tetapi karena Allah itu baik. Dan dia sendirilah yang sudah mengurus penebusan dosa dan keselamatan kekal bagi saya. Yaitu dengan mengorbankan Yesus Kristus yang adalah penjelmaan Tuhan sendiri menjadi manusia di atas kayu salib. Nah itu ya banyak pertanyaan yang dilemparkan kepada kita semua. Yakinlah dengan sesungguhnya bahwa Yesus sudah menebus dosa saudara dan Anda dan saya. Tunjukkan perilakumu di dalam kehidupanmu keseharian menjadi cerminan garam dunia bagi keselamatan orang lain juga. Kita bicara tentang Kristen mental padang pasir. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengutip di dalam Bilangan 1 ayat 1. Ini terjemahan dalam bahasa Ibrani ya. Jadi saya sudah translate di dalam bahasa Ibrani. Saya mencoba membacakannya. Vayedaber el Moses bemidbar Sinai bi ohel Moed bihad lakodes haseni basana hasenit leseta mi eres mitreyaim. Artinya adalah Bilangan 1 ayat 1 mengatakan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai. Dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua. Sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Di sini ada kata midbar. Padang gurun adalah dalam bahasa Ibrani tadi midbar atau midbiar atau berasal dari kata dahbaar yang memiliki arti berbicara. Dari akar kata itu penulis menyimpulkan bahwa padang gurun adalah tempat di mana Allah berbicara. Tempat di mana Allah berkomunikasi atau mengkomunikasikan pesan-pesan yang paling penting untuk kita. Berbicara tentang padang pasir, kita pasti ingat tentang perjalanan bangsa Israel. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, tempat mereka mengalami penindasan dan perbudakan. Tuhan
tidak membawa mereka langsung ke tanah perjanjian seperti yang dijanjikan dalam Keluaran 3 ayat 8 tadi ya. Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari tanah ke suatu negeri yang dijanjikan. Namun Tuhan membawa mereka dahulu kepada hidup yang luar biasa, yaitu melewati padang gurun atau padang pasir. Padang gurun yang dilewati bangsa Israel bukan karena kesalahan mereka, melainkan karena pimpinan Tuhan. Ulangan 8 ayat 11 sampai 18 berkata, Tuhan membawa bangsa Israel melewati padang gurun, berbuat baik kepadamu akhirnya. Nanti saya buka ayat ya. Untuk membawa bangsa Israel lepas dari perbudakan bangsa Mesir dan mewarisi tanah perjanjian yang subur dan limpah dengan susu dan madunya. Jangan menilai sesuatu dari awal atau pertengahan jalan waktu Tuhan sedang memproses kita. Jangan menilai padang gurun dengan ular dan kalajengkingnya. Sebaliknya di padang gurun itulah Tuhan banyak menunjukkan mujizat yang luar biasa. Roti, mana, tiang awan dan tiang api, air yang keluar dari gunung batu yang keras, baju yang tidak rusak, dan kaki yang tidak menjadi bengkak selama 40 tahun, kemenangan demi kemenangan atas peperangan, dan masih banyak lain lagi. Namun Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, apakah Allah sendiri yang menghendaki Israel harus memasuki padang gurun? Atau karena keinginan bangsa Israel sendiri? Kita tahu bahwa bangsa Israel terlunta-lunta 40 tahun di padang gurun. Namun pertanyaannya, apakah Allah sendiri yang menghendaki orang Israel masuk melalui padang gurun? Atau karena keinginan Israel sendiri? Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata keinginan Allah sendiri supaya bangsa Israel masuk ke padang gurun. Tapi kenapa harus berputar-putar selama 40 tahun di sana? Mari kita lihat di dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Artinya kalau mereka langsung menjalan pintas harus melalui orang Filistin, mereka akan menghadapi peperangan, lalu mereka akan menyesal kalah dan mereka akan kembali ke tanah Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau dengan siap sedia berjalan dengan orang Israel dari tanah Mesir. Ayat yang di atas menghindari peperangan, tapi ayat yang di bawah justru siap berperang. Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan seperti yang saya tadi, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tuhan tahu akhir segala sesuatu dari awal. Jalan Tuhan seringkali bukan jalan yang paling dekat atau enak. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, percayalah, jalan Tuhan pasti yang terbaik. Kalau bangsa Israel pada akhirnya berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun, itu karena kesalahan bangsa Israel sendiri. Bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan.
tidak taat kepada firman Tuhan untuk maju mengambil tanah perjanjian. Padang gurun yang dilewati bangsa Israel bukan karena kesalahan mereka, melainkan karena pimpinan Tuhan. Seperti tadi, Ulangan 8 ayat 11 sampai 18. Berkata bahwa Tuhan membawa bangsa Israel melewati padang gurun berputar. Bapak Ibu, bukan berputar-putar. Berbeda berputar dengan berputar-putar. Jadi, Allah mengharapkan mereka berputar. Tetapi karena bangsa Israel tegar tengkuk, tidak taat kepada firman Tuhan, pada saat dia mengintai tanah Kanaan, ada banyak penyesat-penyesat menyampaikan kabar bohong, sehingga bangsa Israel dihukum Tuhan berputar-putar di padang gurun. Pengalaman padang gurun. Ada tokoh-tokoh besar dalam Alkitab seperti Abraham, Ishak, Musa, Yusuf, Yesaya, masih banyak contoh yang lain. Dan khususnya bangsa Israel, bahwa Allah sendiri atau Yesus sendiri juga mengalaminya. Sebelum menjadi tokoh atau bangsa besar yang dipakai Allah secara luar biasa, maka tokoh-tokoh dan bangsa Israel harus melewati perjalanan pengalaman padang gurunnya. Padang gurun identik dengan tempat yang tidak nyaman sama sekali. Sejauh mata memandang seperti tanpa batas, atau bahkan saat cuaca panas akan terasa panas sekali. Dan kalau cuaca dingin akan terasa dingin sekali. Meski padang gurun seringkali dianggap sebagai tempat yang tidak mungkin disukai, tetapi justru tempat ini dipakai Allah sebagai tempat training atau latihan untuk melatih dan membentuk orang dan bangsa pilihannya yang akan disiapkan untuk melakukan pekerjaan Allah yang luar biasa. Makanya tadi di dalam ayat Ulangan tadi, Allah suruh berputar lewat padang gurun untuk melatih mental dia, untuk melatih kekuatan dia, untuk melatih kemampuan dia. Maka setelah dia dilatih, baru dikatakan siap berperang. Itulah Allah kita. Selalu menyiapkan segala sesuatu sebelum kita masuk di dalam padang gurun kehidupan. Dalam perjanjian lama, kita melihat Tuhan Allah menuntun umatnya. Ada satu tempat yang paling populer, yaitu padang gurun tadi. Mengapa Bapa di surga selalu menuntun umatnya ke padang gurun? Tidak ke puncak, tidak ke tempat yang nyaman. Kenapa tidak ke padang rumput yang hijau, yang penuh air mata? Ada tujuan apa Allah menuntun umatnya melalui padang gurun? Apakah Allah tidak tahu bagaimana kondisi di padang gurun? Mengikuti penjelasan dalam renungan ini, kita lebih fokus kepada ada apa di padang gurun. Jadi muncullah pertanyaan. Pertanyaannya, kenapa Allah membawa kita melalui padang gurun? Ada 3 alasan. Kenapa Allah memilih padang gurun? Alasan yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, karena di padang gurun tidak ada arah atau petunjuk jalan. Kalau Anda berada di tengah padang gurun, semuanya akan terlihat sama. Kita tidak tahu mana arah timur atau selatan. Allah membuat bangsa Israel berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Karena Allah membiarkannya dan mengizinkan situasi itu terjadi. Apakah Tuhan tidak akan memberi yang terbaik kepada bangsa Israel? Bilangan 32 ayat 13. Dalam Keluaran 13, 17, ayat 18. Tetapi ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan tidak membawa bangsa Israel melalui jalur yang biasa,
yaitu jalan yang melewati negeri orang Filistin. Walaupun jalan itu merupakan jalur perdagangan utama. Jalur yang paling pendek jaraknya dan jalur yang paling mulus. Seperti ayat 17a. Tuhan justru membawa bangsa Israel berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau atau Laut Merah. Saya berpikir, tentulah ada alasan Tuhan. Mengapa Tuhan justru seakan-akan memutar-mutarkan jalur perjalanan bangsa Israel? Dan Alkitab kita dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan tidak ingin bangsa Israel menyesal ketika mereka harus bertempur dan menghadapi peperangan. Sehingga mereka kembali minta ke Mesir. Memang Alkitab juga mengatakan bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan siap sedia berperang seperti saya sampaikan tadi. Tetapi menurut saya kelihatan siap berperang dan memiliki mental siap berperang merupakan dua hal yang berbeda. Dan itulah alasan utama Tuhan akhirnya membiarkan bangsa Israel melewati jalan berputar. Di padang gurun tidak ada arah. Di dalam hidup nyata kita, saat kita menghadapi masalah, tidak ada jalan keluar. Hanya satu petunjuknya, yaitu Allah sendiri. Yang kedua, karena di padang gurun, tidak ada jalan pintas atau jalan tikus. Apakah ada yang tahu? Ada jalan pintas di padang gurun? Tidak ada jalan pintas di padang gurun. Alkitab dari tidak adanya jalan pintas di padang gurun atau dimanapun, kadang membuat kita juga pernah ngomel karena perjalanannya terlalu lama. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, mereka dikejar oleh Firaun dengan 600 kereta terpilih mengejar mereka bangsa Israel itu. Mau balik tidak bisa, maju di depan ada lautan. Tidak ada jalan pintas untuk melarikan diri. Hidup memang sulit. Hidup memang tidak ada jalan keluar. Kesulitan datang silih berganti. Kesulitan memang tidak akan pernah berhenti atau habis Bapak Ibu Saudara sekalian. Selama kita hidup di dalam dunia ini. Kita akan selalu berhadapan dengan kesulitan. Permasalahan bangsa Israel saja Tuhan menuntun berkeliling di padang gurun selama 40 tahun. Setelah 40 tahun bangsa Israel dipimpin Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Sebenarnya perjalanan mereka tidak harus sampai 40 tahun Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kira-kira mungkin prediksi bisa 3 bulan saja. Mereka sudah bisa tiba di tanah perjanjian. Lalu mengapa sampai 40 tahun? Apakah Musa salah memimpin arah bangsa Israel dan keliru membaca kompas? Tentu tidak. Dalam perjalanan itu orang Israel terus mengomel kepada Musa. Sampai mereka memilih untuk kembali ke Mesir meskipun harus menjadi budak. Dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun, tidak ada jalan pintas untuk mencari makanan. Tidak ada jalan pintas untuk mencari air atau waktu perjalanan yang lama. Ada banyak potensi persoalan bisa terjadi, mengganggu dan mengancam semangat mereka. Ketika mereka ada di padang gurun yang dituntunnya adalah ketaatan dan kesetiaan kita membuktikan selama melalui percobaan menentukan kualitas iman kita kepada Tuhan. Maksud semua itu Bapak Ibu Saudara sekalian ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu dan saya yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya kepada kita. Pada Bapak Ibu sekalian, suatu ketika Anda dan saya menghadapi permasalahan hidup,
sepertinya tidak pernah terputus, selalu ada saja. Sepertinya lama itu masa. Ingat, kita sedang diuji untuk lebih tetap percaya iman janji kita kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, karena di padang gurun tidak ada tempat untuk bersembunyi atau menghindar dari apapun. Di padang gurun tidak ada yang tersembunyi. Semua kelihatan terlihat jelas. Seperti panas, badai, sunyi, angin, lelah, dan tidak ada kenyamanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika kehidupan Anda saat ini serba salah, mau ke kanan salah, mau ke kiri salah, berdiri salah, bangun salah. Itulah kehidupan di padang gurun. Sebelum bangsa Israel memasuki tanah perjanjian dan menghalau bangsa-bangsa yang menghuni daerah itu. Pertama-tama Tuhan menghakimi umatnya di padang gurun. Ini merupakan nubuatan. Jadi sebelum kita berkata kepada dunia, bertobatlah, maka Tuhan akan terlebih dahulu membersihkan gerejanya dari dosa-dosa yang masih melekat di dalam tubuh gerejanya. Dan belakangan ini kita melihat Tuhan mulai membongkar kebusukan-kebusukan di tubuh gerejanya. Termasuk ketidakbenaran yang dilakukan mungkin oleh para pemimpin gereja. Bisa dikatakan bahwa di padang gurun inilah Tuhan mengubah mental bangsa Israel dan mental budak menjadi mental prajurit yang siap untuk merebut tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Reaksi bangsa Israel yang tidak menghormati Allah sebenarnya adalah gambaran kita yang merespon kurang ajar, kurang peduli, dan sangat tidak menghormati kepada Allah yang sudah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Tidak ada kesulitan atau kesediaan yang mengalahkan kita, kecuali kita membiarkan mengalahkan kita. Semuanya ditentukan oleh keputusan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan bukan oleh kesediaan dan masalah-masalah yang lainnya. Mengapa Tuhan Allah menuntun bangsa Israel lewat jalan atau padang gurun itu? Supaya mereka dan kita tidak berharap kepada siapapun di dalam dunia ini, kecuali kepada Tuhan Yesus saja. Dengan demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Di saat Tuhan sepertinya sedang membawa kita berputar-putar tanpa tujuan yang jelas, justru di situ pasti ada maksud Tuhan untuk membentuk kita. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Justru kita yang sering tidak mengerti apa maksud Tuhan bagi kita. Karena rancangannya terlalu dalam untuk kita selami. Betapa besar pekerjaan-pekerjaan-Mu, ya Tuhan. Dan sangat dalam rancangan-rancangan-Mu, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus saja. Ketika Tuhan membawa kita melalui jalan berputar. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan bagi kita orang percaya. Ketika kita mau taat kepada Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi mereka yang mengasihi, yaitu mereka yang terpanggil dengan rencana Tuhan. Jadi tetap berpegang teguh hanya kepada janji Tuhan. Lalu apa tujuan Tuhan membawa bangsa Israel melewati padang gurun? Bagi Bapak Ibu yang punya Alkitab, silakan lihat Ulangan 8 ayat 1 sampai 6. Inilah jawabannya. Ulangan 8 ayat 1 sampai 6. Apa tujuan Tuhan membawa bangsa Israel melewati padang gurun? Ayat 1-nya. Segala perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini
haruslah engkau apa yang ada dalam dirimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat yang pertama adalah untuk tetap setia kepada janji Allah. Ayat yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi apakah tujuannya kita atau bangsa Israel harus melewati padang gurun? Yang kedua, untuk merendahkan hatimu, hati Anda dan saya. Dan Tuhan lagi menguji kita. Apakah di dalam hati kita, hatimu, hati kita, Anda dan saya berpegang teguh kepada perintah Yesus, perintah Alkitab, perintahnya atau tidak. Ayat yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang tidak kau dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Apa tujuannya ketiga? Untuk membuat Anda dan saya mengerti bahwa manusia bukan untuk hidup makan, kawin dan mengawini, untuk menikmati keindahan dunia saja, bukan. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Yang mengajarkan bangsa Israel untuk tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dituntut untuk tetap membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan untuk kekuatan rohani kita. Jasmani kita dikuatkan oleh roti dan makanan, rohani kita harus dikuatkan oleh segala firman Tuhan yang Anda dan saya selalu dengar saat Anda percaya sampai sekarang. Ayat yang keempat, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuh, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ayat yang keempat, untuk membuat engkau dan saya semua sadar Tuhan menjaga dan memelihara hidup orang percaya. Jadi saat Anda menghadapi padang gurun kehidupan, padang gurun permasalahan, padang gurun tekanan selama ini, percayalah, sadarlah, Allah memelihara hidup orang percaya. Memelihara Anda dan saya. Yang kelima, maka haruslah engkau insaf, saudaraku, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Jadi yang kelima, kenapa kita dituntut untuk melewati padang gurun? Untuk mengajari Anda dan saya seperti seseorang mengajari anaknya. Jadi padang gurun bukanlah suatu tempat penyiksaan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Bukan berarti Tuhan benci kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Tetapi padang gurun yang kita lewati supaya kita menyadari bahwa kita harus sadar hanya Yesuslah ya satu-satunya yang menegur, menebus, dan menyelamatkan kita. Padang gurun bukan suatu penyiksaan yang kita lewati ketika kita berbuat dosa. Itu adalah peringatan supaya kita berbalik kepada Yesus. Ingat, anak yang baik akan ditegur oleh bapaknya supaya dia sadar kembali kepada jalan yang benar. Pasal yang ke-6. Oleh sebab itu harus engkau berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Yang ke-6 supaya apa? Supaya Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, kita tetap berpegang kepada perintah Tuhan dengan hidup menurut jalannya Tuhan dengan takut akan Dia. Itulah Bapak, Ibu, Saudaraku kekasih yang dalam nama Tuhan, tujuan-tujuan kenapa kita harus melewati padang gurun kehidupan. Tetap setia, rendahkan hatimu. Mengertilah bahwa Tuhan harus kuat di dalam iman kita. Buat engkau sadar, kita dipelihara Tuhan. Tuhan akan mengajar orang yang dipelihara, dijaganya. Kita harus tetap takut akan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu dalam hidup ini bagi orang percaya. Jika kita diizinkan untuk melewati padang gurun kehidupan, berarti Tuhan memiliki maksud dan tujuan supaya kita belajar untuk hidup mengandalkan Dia. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak mengandalkan orang lain.
Masa-masa di padang gurun memang identik dengan kesulitan, kesukaran, bahaya, dan penderitaan. Dan kita alami saat kita tetap masih ada kedagingan dalam hidup kita. Tapi mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengalaminya, sebab iman kita sedang dilatih dan dibentuk supaya kita semakin kuat, semakin erat dengan Dia. Hal penting yang harus diperhatikan adalah respon hati kita harus benar, Bapak, Ibu, Saudaraku. Jangan seperti bangsa Israel yang respon hatinya negatif. Kadang memuji nama Tuhan, kadang semangat, kadang bersyukur, kadang mengeluh, kadang bersungut-sungut, kadang mengomel, kadang menyalahkan keadaan, kadang menyalahkan pimpinan, kadang menyalahkan hamba Tuhan, dan bahkan kadang menyalahkan Tuhan karena hidup kita selalu dalam keadaan kesukaran, kesulitan, penderitaan, dan sebagainya. Tanpa kita bisa berpikir positif. Bangsa Israel di padang belantara Sinai harus merasakan hal itu. Dan Musa di tengah-tengah kehidupan berada sangat jauh dari negeri yang ia kenal. Tidak ada kesempatan untuk kembali. Tetap di padang gurun, Allah melakukan 4 perkara. Di padang gurun, Allah melakukan 4 perkara yang indah kepada orang Israel dan juga kepada kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon diperhatikan dan diingat. Di tempat padang gurun kehidupan kita, Allah melakukan 4 perkara indah kepada orang Israel dan juga kepada kita, orang yang percaya. Yang pertama, ingat, Allah selalu ada di sekitar kita. Allah selalu bersama kita. Kita mengisyaratkan perlindungan atau proteksi Allah atas segala musuh di padang gurun. Kalau dalam KBBI, mengelilingi memiliki arti bergerak, berjalan, terbang di sekitar sesuatu atau tempat, atau mengitari kita. Arti dari mengelilingi. Bila dikaitkan dengan situasi bangsa Israel di padang gurun, itu artinya adalah bahwa Allah ada bergerak, Allah berjalan melingkari umat Israel dengan perlindungan dan kenyamanan dari bahaya di padang gurun. Padang gurun adalah tempat yang tandus. Tidak banyak makhluk hidup yang bisa bertahan hidup di sana. Hewan-hewan yang liar yang hidup di sana juga sangat jarang dan berbahaya. Ditambah lagi suhu di padang gurun yang sangat panas ekstrim. Siang hari panas sekali dan malam hari dingin sekali. Perjalanan padang gurun adalah sebuah perjalanan ujian yang berat yang harus kita alami. Dalam menghadapi ujian tersebut, kita bisa memiliki kekuatan atau mengendalikan kekuatan Tuhan. Umat Israel 40 tahun di padang gurun mengelilingi, Tuhan menyertai mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita menghadapi kehidupan padang gurun, ingat, Allah ada di sekitar kita. Allah mengelilingi kita. Allah menuntun kita. Allah membimbing kita. Allah melindungi kita. Allah menjaga kita. Allah ada bersama kita. Dijawab hanya dengan mata iman kita. Yang kedua, Allah selalu ada. Dia mengawasi kita. Kata ini menunjukkan perhatian Allah yang dilandasi oleh kasih sayangnya Allah untuk umatnya. Kasih Allah itu membuat relasi dengan manusia menjadi lebih dalam. Allah mengasihi bangsa Israel karena kasih setianya kepada manusia. Dan bangsa Israel menjadi simbol kasih Allah tersebut. Perjanjian Allah mencerminkan tindakan Allah yang penuh kebaikan dan kasih sayang. Allah mengasihi bangsa Israel, yakni dengan memberikan tanah perjanjian bagi kehidupan mereka. Sebaliknya juga bangsa Israel dituntut supaya mengasihi Allah, yakni dengan taat dan beribadah kepadanya.
Ini merupakan bentuk kesetiaan Allah untuk umatnya dan salah satu untuk memungkinkan bangsa Israel harus menjadi orang yang setia kepada Allah. Kesetiaan Allah juga tampak dalam memenuhi janjinya. Nah ini dia. Allah setia memenuhi janjinya untuk memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel. Allah senantiasa, Bapak Ibu Saudara sekalian, menyertai, melindungi, dan mengantarkan umatnya untuk memasuki tanah yang dijanjikan. Allah juga mengawasi kita. Allah berjanji akan mencukupi dan menolong kita dalam kehidupan padang gurun. Yang ketiga, Allah selalu ada dan selalu menjaga kita. Kata menjaga itu memiliki arti merawat, memelihara, dan mengasuh. Jadi Allah itu menjaga, artinya adalah bahwa Allah itu merawat, memelihara, dan mengasuh kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang firman Tuhan sampaikan harus kita yakini. Sebab iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Dan bukan hanya menjaga kita, tapi dia juga merawat kita. Orang Samaria yang murah hati berbicara tentang Yesus yang merawat dan menggendong kita. Kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, maka janji Tuhan bahwa dia akan meluputkan dan membentangkan. Kemudian dia akan memberikan jawaban kepada kita tentang apa yang Tuhan inginkan kita. Kemudian ada jawaban doa ketika kita berseru kepadanya. Bahkan ada penyertaan Tuhan dalam kesesakan. Tuhan meluputkan dan memelihara kita. Ada panjang umur dan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan selalu serius dengan janjinya. Sehingga dia pasti menepati janjinya. Coba kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ada mungkin usia yang 60. Ada yang 50. Anda coba rentang ke belakang. Hidup Anda SD, SMP, SMA. Mungkin ada yang sudah punya cucu atau mungkin sudah dan sebagainya. Tiba-tiba hidup Anda sudah ada dalam 60 tahun. Begitu Tuhan memelihara Anda dan saya. Permasalahan hidup usia 6, 10, 12, 30, perkawinan dan sebagainya. Sekarang sudah berlalu. Itu karena pemeliharaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang keempat, Allah selalu ada dan selalu menuntun kita. Hal keempat yang Allah lakukan adalah menuntun kita. Tidak peduli apakah kita mengetahui atau tidak. Merasakan atau tidak. Bahkan kita percaya atau tidak. Allah tidak menarik tangannya dari hidup kita. Anda akan merasa ditelanjangi dan diamat-amati di tanah yang kosong itu. Namun sebelum itu, dia mengembangkan sayapnya untuk menaungi Anda dan saya. Anda dilindungi dalam naungan Allah yang maha tinggi. Perhatikan kata kecil sendiri dalam ayat 12. Dia sendiri yang menuntun Anda. Tidak ada orang lain yang menuntun Anda di padang gurun. Kita tidak mengetahui kapan atau bila mana Anda akan keluar dari padang gurun kehidupan. Namun Alkitab sendiri yang memberitahukan kepada kita bahwa dia sendiri yang akan menuntun Anda dan saya. Anda dipilih, Anda dipesan, dan Anda dituntun untuk Allah sendiri atau oleh Allah sendiri. Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Janji Tuhan dalam Alkitab berjumlah ribuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Masa dalam ribuan tidak ada satupun janji yang melekat di dalam hatimu. Itu menjadikan patokan imanmu supaya kokoh kuat dengan satu janji pun. Orang kuat di dalam pernikahan karena ada janji di dalam pernikahan. Aku akan menjaga engkau sampai engkau sakit dan sebagainya. Itu janji yang memberikan pernikahan menjadi kuat jika dilaksanakan dengan baik. Ada sumber yang mengatakan janji Tuhan itu totalnya adalah berjumlah 3.573 janji. Ada yang mengatakan 5.467 janji. Bahkan lebih dari 7.000 janji.
Adakah minimal 5 janji yang melekat di dalam hatimu sebagai kekuatan imanmu, sebagai kekuatan percayamu bahwa Allah tetap menjaga dan melindungi? Berapapun angka sebenarnya, Petrus mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janji. Pegang janji Tuhan di dalam hatimu. Apapun yang terjadi, tinggal Anda tunggu. Mujizat Allah pasti terjadi. Saya senang dengan gambar ini. Yesus melihat Anda saat Anda dalam kesakitan, saat Anda dalam masalah. Yesus memandang Anda. Yesus melihat Anda saat Anda dalam kegelisahan. Yesus memandang Anda. Yesus melihat Anda saat Anda dalam suatu tekanan hidup stres. Yesus melihat Anda. Yesus mengawasi Anda. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Masa-masa di padang gurun memang identik dengan kesulitan hidup kita. Kesukaran hidup kita. Bahaya dan penderitaan hidup kita. Tapi Bapak Ibu Saudaraku kekasih dalam nama Tuhan. Tapi percayalah. Semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengalaminya. Sebab iman yang sedang dilatih dan dibentuk supaya makin kuat. Hal penting yang harus diperhatikan adalah respon hati kita harus benar. Jangan seperti bangsa Israel yang responnya negatif, mengeluh, bersungut-sungut, mengomel, menyalahkan keadaan, menyalahkan pimpinan, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Mari serahkan hidupmu, andalkan Tuhan, dan bukan hanya sekedar basa-basi, segar enak untuk didengar, tapi Anda harus mempraktikkan, melakukan di dalam kehidupannya. Baru Anda akan merasakan mujizat Allah akan terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya serahkan kepada moderator. Ya, baik Pak Titus, luar biasa materinya malam ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, saya akan terlebih dahulu men-share channel-channel acara, channel-channel Sema Adonai seminggu ke depannya Bapak Ibu. Ya, baik, dimulai besok hari Jumat 3 November 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Kali ini materinya adalah pelajaran Kristologi seri ke-10. Jadi pelajaran Kristologi ini berseri ya Bapak Ibu, dan temanya adalah sengsara dan kematian Yesus. Ya, dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Pak Pendeta Daniel Palungan dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian di hari yang sama, di hari Jumat di jam 21.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir. Kali ini materinya adalah pelajaran sejarah penebusan seri kelima dengan tema siklus dosa di zaman hakim-hakim. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa, Pak Pendeta Yudi Lengkong dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari Sabtu 4 November 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Kali ini temanya adalah dapatkah orang Kristen berdialog dengan roh jahat? Wah, ini temanya menarik sekali ya Bapak Ibu. Ini perlu kita hadir di kelas ya Bapak Ibu untuk kita belajar dan sama-sama mendengar ya tentang ajaran ini. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Bram Manaha dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya di hari yang sama, di hari Sabtu, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir.
Dan kali ini materinya adalah tentang konseling, materi konseling, dan temanya adalah tips mengenal makanan sehat dalam Alkitab. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Pak Pendeta Dedi Kurniawan MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya di hari Minggu 5 November 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Donai akan ada ibadah online. Dan yang menjadi moderator liturgisnya adalah Ibu Heni dan menjadi live singernya adalah Ibu Murni. Dengan tema khotbahnya adalah keluarga bahagia, harmonis, diberkati. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Dedi Kurniawan. Selanjutnya, di hari Minggu juga, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir. Dan ini adalah kelas Bible Study, yang adalah kelompok tumbuh bersama di Jerman. Dan kelas ini akan diadakan dalam 1 bulan sekali di Sema Donai ya, Bapak Ibu yang terkasih. Dan judul temanya kali ini adalah Yosua dan Kaleb. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa, Ibu Alida Nurdenin. Selanjutnya saya akan membacakan nama-nama channel yang relay ke YouTube. Di antaranya channel Sema Donai, channel Omihen, channel Nebu Ali, channel Kahal Lirai TV, channel Pendalaman Alkitab, channel Gereja YouTube, channel Antara, dan channel Garnet Sidan. Dan untuk renungan pagi di Sema Adonai itu ada setiap hari ya Bapak Ibu, mulai dari Senin sampai Sabtu, mulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang memberkati. Jadi mari bergabung Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti renungan pagi Sema Adonai. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, bagi yang belum men-subscribe dan men-share channel kami, harap tolong bantu men-subscribe dan men-share-nya kepada yang lain, sehingga juga banyak orang bisa mengikuti keseluruhan acara dari Sema Adonai dan membantu channel kami untuk semakin berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, Tuhan berkati. Baik, kita akan masuk pada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Bagi yang ingin bertanya, harap raise hand terlebih dahulu, maka akan dibuka mute-nya oleh operator kami. Ya, baik, terima kasih. Ya, Pak Titus, menarik sekali ya untuk materi malam ini tentang Kristen KTP atau Padang Gurun. Kalau saya yang menarik ini tentang Kristen Padang Gurun, Pak Titus. Nah, kalau Kristen KTP sudah jelas ya Pak, tadi dijelaskan di depan. Nah, yang saya menarik ini Kristen Padang Gurun. Banyak sebenarnya Pak Titus, kalau saya sendiri juga mengalami hal maksudnya masuk dalam Padang Gurun. Nah, sebagai seorang Kristen. Dan memang tidak enak ya Pak masuk dalam situasi Padang Gurun. Nah, jadi sebenarnya kita masuk dalam situasi Padang Gurun itu artinya Tuhan ingin membentuk karakter kita ya Pak. Seperti itu ya Pak Titus. Membentuk karakter kita dan menumbuhkan iman kita ya Pak, untuk semakin puas, semakin teguh gitu kepada Tuhan. Dengan kita diberi persoalan ya Pak, masalah dalam hidup kita, seperti itu ya Pak Titus. Ya. Dan sebenarnya harus ya mau kita lewati ya Pak proses itu. Ya. Harusnya kita tidak ya seperti tadi Pak Titus bilang, bersungut-sungut seperti bangsa Israel ya Pak. Lalu menyalahkan Tuhan, atau malah kalau saya lihat banyak yang kabur Pak Titus, jadi mengambil jalan instan gitu. Maksudnya saya nggak mau gitu di harus menderita gitu, saya nggak mau harus sengsara gitu, karena kan memang masuk dalam proses Padang Gurun itu ya memang sebenarnya tujuannya untuk membentuk dan memurnikan karakter kita ya Pak. Benar-benar kan Pak Titus ya, dan menumbuhkan iman kita supaya kita bisa merasakan bahwa ada Tuhan loh yang menyertai gitu. Seperti itu ya Pak. Tapi ya saya lihat memang banyak yang memilih untuk cara instan ya Pak. Nggak mau, saya kabur.
saya nggak mau diproses di padang gurun. Bukan begitu, benar nggak Pak Diksi ya? Silakan untuk menimpalinya Pak. Iya. Iya, sebenarnya kan semua kehidupan, ilustrasinya itu kalau saya lihat selalu ada dalam keluarga. Iya. Contoh begini, Bu Aling kan tidak mungkin sekarang setinggi sekarang, sebesar sekarang. Berarti kan Bu Aling pernah kecil ya? Pernah kecil, pernah SMP, SD, berarti ada orang tua dong. Iya. Nah, sekarang Bu Aling sudah keluarga. Berarti Bu Aling sudah tidak lagi mengandalkan orang tua. Sudah lagi Bu Aling berdiri sendiri untuk membentuk keluarga. Sekarang kalau orang tua Bu Aling tidak mengajarkan hal-hal yang bermental positif dan sebagainya, itu rumah tangga Bu Aling tidak akan lama. Jadi masalah yang terjadi dalam kehidupan kecil Bu Aling itu, yang mungkin sekolah, ujian, orang tua masih bisa bantu. Lama-kelamaan pekerjaan ada masalah, orang tua mungkin bisa bantu dalam motivasi dan sebagainya. Tapi tetap Bu Aling harus menghadapi sendiri. Tidak mungkin orang tua terus campur di dalam kehidupan Bu Aling. Itulah akan membentuk karakter Bu Aling dewasa dan kuat. Saat Bu Aling dewasa dan kuat, Bu Aling tidak akan lagi yang mengandalkan orang. Berarti ada kemandirian, ada kekuatan. Sama kita sebagai orang Kristen, orang percaya, Tuhan tidak ingin kita itu manusia yang cengeng, manusia yang gampang menyerah. Ilustrasi atau kejadian Musa atau Israel di padang gurun itu adalah gambaran kehidupan kita kelak ternyata. Memang ngomel manusiawi, mengeluh manusiawi, ya. Kenapa bisa begitu? Karena bangsa Israel tidak dekat dengan Tuhan dengan sesungguhnya. Saat diberkati dia luar bersyukur, berterima kasih, tapi hanya mengandalkan berkat. Setelah berkat tidak ada, mulai bersungut-sungut kembali. Lihat zaman 12 pengintai itu. 2 orang positif, meskipun katanya keadaannya negatif itu, tapi dia berargumen positif. Itu mengajarkan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk saya. Saya pun juga sama. Setiap orang yang hidup pasti akan menghadapi masalah. Tapi saya bersyukur melihat setiap kejadian masalah, Tuhan buka jalan satu persatu. Ada banyak, ada banyak. Saya akan contohkan satu. Setiap Natal saya nggak punya biaya. Serius. Kita berdoa hari hanya dengan penuh dengan sebagainya. Selalu Allah cukupkan. Sekarang juga sama, kita percaya kepada Tuhan. Bu Aling sekarang, ya puji nama Tuhan ya, setiap pasti ada masalah ya. Entah itu anak, ada masalah. Keluarga, ada masalah. Kalau melihat cerita itu sekarang ini seperti masa lalu. Oh iya ini masa lalu Tuhan sudah bereskan. Anak udah bereskan. Mungkin ini udah bereskan. Jadi kalau melihat dari itu, satu persatu masalah diselesaikan. Tapi kita melihat ke depan kita nggak tahu. Makanya tadi bilang, tujuan Allah ke padang gurun supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Ada maksud rencana Tuhan supaya kita lebih dekat. Kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Kita benar-benar dekat dengan Tuhan dengan masalah. Tidak ada masalah, kita mungkin tidak akan pernah berseru. Ada masalah, kita akan banyak berseru kepada Tuhan. Iya, betul Pak. Berarti harus memang kita itu mau ya Pak, maksudnya melewati proses itu gitu supaya kita menjadi dewasa. Kalau menurut saya menjadi dewasa dalam karakter dan juga iman kita ya Pak. Karena kedewasaan karakter dan iman itu ya dapat diperoleh hanya kalau kita mau melewati proses padang gurun itu, kalau menurut saya. Karena nggak ada pembentukan karakter dan iman yang dewasa itu didapatkan dengan cara yang mudah gitu loh, yang yang instan gitu, nggak akan gitu untuk bisa mencapai itu, benar ya, pas itu seperti itu ya. Iya, jadi jelas sekali ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedang diproses atau masalah dalam kehidupan kita, jangan putus asa, tetap semangat dan tetap yakin bahwa ada Tuhan ya Pak yang mengawasi tadi ya Pak, menyertai, menolong dan melindungi kita. Ya baik, siapa Bapak Ibu yang ingin bertanya lah untuk materi malam ini dipersilakan. Atau Ibu Heni ingin menambahkan atau Ibu Heni ingin sharing Bu, dipersilakan. Ibu Murni, Iya, monitor. makasih. Ya, terima kasih Sis Aling.
Terima kasih juga Pak Titus ya, materi hari ini mengkaji identitas kita di hadapan Allah ya. Apakah kita Kristen di padang gurun, gitu ya Pak ya. Nah ini banyak sekali kalau menurut saya orang yang tidak mengerti bahwa Tuhan itu memproses setiap kehidupan kita. Seperti bangsa Israel juga ya, kan mereka kan diizinkan seizin Tuhan ya, mereka itu 40 tahun di padang gurun untuk melatih diri mereka. Nah, padang gurun itu simbolik dari gereja yang mana kita saat ini kita bergereja supaya memproses kita, menyempurnakan kita. Nah, kalau saya lihat di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, termasuk saya dulu, saya nggak malu mengatakan termasuk saya dulu. Saya orangnya gampang marah, gampang tersinggung, negatif thought ya, pikirannya negatif, yang suka berasumsi begitu. Itu kan kelakuan-kelakuan orang yang di padang gurun ya, yang bangsa Israel yang mengeluh kesah ya gitu ya, yang menyalahkan Musa sampai bilang emang nggak ada tanah di Mesir untuk menguburin kami gitu ya. Betul. Terus kok di sini makanannya nggak enak, kalau di sana kan ada bawangnya, ada segala macam. Nah kita juga begitu anak-anak Tuhan, merasa kalau di dalam satu komunitas, di dalam pelayanan, di dalam itu padang gurun kita itu dilatih sama Tuhan. Bagaimana bangsa Israel dilatih, bagaimana tunduk kepada Musa sebagai pemimpin ya. Itu kan Musa itu sebagai pemimpin yang diotoritaskan Tuhan, bukan Musa yang mau, orang Tuhan yang pilih dia gitu loh untuk jadi pemimpin gitu. Nah, bangsa Israel dilatih untuk tunduk. Nah, itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita bisa pelajari Kristen KTP yang seperti padang gurun doang gitu. Jadi kalau orang bilang juga ya di dunia ini ya, Kristen KTP dia kalau ada acara Natal, ada acara apa namanya itu Paskah, dia baru nongol gitu. Nah, Padahal iya, bisa Iya. juga dikatakan ya Pak Titus ya Kristen kapal selam ya, timbul tenggelam gitu ya. Betul Ibu. Iya, jadi hari ini mengingatkan kita bahwa kita sebagai anak Tuhan, umat Tuhan ya, menurut saya yang apa yang diajarin Pak Titus tadi menyadarkan kita jangan kita menjadi Kristen KTP saja, jangan kita menjadi Kristen yang tinggal di padang gurun ya, yang mengeluh kesah, tetapi berpositiflah. Saya mempelajari mengenai kekristenan perjalanan Musa membawa umat Israel keluar dari padang gurun ini membawa ke tanah Kanaan. Itu banyak sekali pelajaran yang saya pelajari ya, karena saya itu belajar dari buku Sejarah Penebusan, buku kedua dari Sejarah Penebusan itu mengenai pengalaman yang tidak pernah terlupakan itu menyadarkan saya, wah ternyata saya sudah jadi orang Kristen yang salah selama ini. Saya harus berubah. Kenapa saya harus berubah? Karena saya mau masuk tanah Kanaan. Saya mau masuk ke surga gitu loh. Kalau enggak saya fatal kan selama ini melayani, memberikan perpuluhan, memberikan persembahan. Itu kan jadi sia-sia jadinya. Kalau sifat saya masih kekanak-kanakan, yang gampang tersinggung, yang negatif thinking gitu ya, itu menghambat saya tidak masuk ke tanah Kanaan gitu. Jadi pelajaran Pak Titus hari ini sangat memberkati Pak. Saya sangat memberkati. Pak Titus monitor? Ya, Pak. Ya, monitor Bu. Iya. Benar Pak, saya sangat memberkati. Nah, bagaimana nih Pak supaya umat Tuhan ini bisa keluar dari padang gurun nih Pak? Tekniknya
biar cepat gitu loh. Karena banyak anak-anak Tuhan itu kan udah dibilang, ayo cepat kita jalan ke sini, arahnya ke sini. Oh, tapi entar dulu, kayak ada yang enggak menurut perasaan. Jadi saya melihat yang menghambat orang masuk ke tanah Kanaan itu, saya lihat emosional itu loh Pak. Perasaan itu dibawa. Menurut saya begitu. Menurut Pak Titus bagaimana? Iya. Apa yang disampaikan Bu Heni betul. Saya tertarik dengan kata-kata perubahan. Memang saat kita menyampaikan, ya kita khotbah ya, harus sabar, harus jujur, itu enak. Tetapi pada saat terjadi praktek, orang Kristen itu percaya karena proses. Awalnya dulu mungkin yang tadi gampang marah. Anda kan ikut percaya sama Tuhan. Terus Anda tidak ada perubahan, tetap aja marah. Diserempet orang, tetap aja marah. Tapi kalau ngomong ke orang, harus bersabar. Tapi tidak ada perubahan di dalam dirinya. Itu. Bagaimana kita bisa berubah? Kembali Bu. Baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Nanti akan ada kepekaan dalam Roh Kudus. Ada kepekaan dalam hati kita. Kayak ada yang memimpin. Ada yang mengeluh, ada yang memimpin kita. Saya senang. Saya juga temperamen dulu, Bu. Temperamen saya juga dulu orangnya senang marah gitu dan sebagainya. Tetapi dengan permasalahan hidup, orang Kristen harus berubah. Harus berubah. Saya di satu sisi diakui bagus contohnya. Suatu ketika saya di satu sisi, orang mungkin nggak tahu, saya tidak dipandang gitu. Ya sudah, jangan menjual diri saya. Lu nggak menghormatin saya. Lu nggak ngasih sini siapa saya. Nah itu. Mendingan merendahkan hati. Betul. Saya kadang ya kalau harinya saya Gojek. Gojek itu apakah orang melihat seperti apa? Saya ditunjuk-tunjuk, dimarah-marahin. Padahal di gereja saya seorang pemimpin. Disitulah saya harus belajar merendahkan hati betul-betul. Iya, tidak gampang, tapi ada hasil. Semua orang di sini harus introspeksi. Berapa tahun Anda dan saya ikut Tuhan? Berapa puluh kali Anda mendengar firman Tuhan? Berapa kali Anda mengamini firman Tuhan? Adakah perubahan sikap karaktermu? Tadi kata Bu Hedi, dulu saya senang begini, sekarang ada. Itu bagus, itu yang diharapkan. Dan yang menilai diri kita dengan Tuhan. Dan orang lain hanya bisa melihat, iya ya, ada perubahan di orang itu. Luar biasa. Itu yang membuat kita jadi berkat. Itu padang gurun itu akan membentuk karakter kita menjadi dekat-dekat dengan Tuhan. Justru masalah itu singkatan. Masalah. Maju satu langkah. Jadi masalah terjadi bagi orang Kristen untuk maju satu langkah ke depan lebih dekat dengan Tuhan. Makin kuat dengan Tuhan. Sehingga apa? Kita ini semakin dipakai oleh Tuhan. Percayalah. Kita sudah punya mahkota di dalam kerajaan surga. Kalau kita tetap teguh kuat di dalam setiap permasalahan kita. Akan jadi contoh teladan kepada orang lain. Orang Israel yang taat kepada Tuhan seperti Yosua akan mendapatkan berkat kemuliaan tanah Kanaan, tanah perjanjian. Apakah Anda dan saya seperti orang Israel yang lain? Banyak bersungut-sungut, banyak mati di padang gurun, tidak nyampe. Jangan sampai seperti itu. Mari, dengan adanya padang gurun kehidupan, kita harus banyak merubah karakter kita semakin katanya. Semakin dekat dengan Tuhan katanya. Semakin sempurna dengan Tuhan. Bukan basa-basi. Justru dengan masalah itulah karakter itu dibentuk semakin sempurna dengan Tuhan. Contoh, mungkin kita dihina. Lihat, Tuhan Yesus tidak membalas, bahkan mendoakan. Lalu kita praktekkan. Itulah padang gurun yang berubah kita menjadi padang gurun yang positif. Supaya kita semakin sempurna di hadapan Tuhan. Betul, Bu Heni. Ya, terima kasih, Ya. Bu Heni. Iya, kita harus berubah ya, Sister Aling ya. Betul sekali. Supaya masuk tanah Kanaan nih. Tuh, tanah Kanaan rohani kita apa? Sorga ya. Jadi
Jadi kalau enggak ya kita akan mengalami nasib seperti itu ya, Pak Titus, bangsa Israel banyak yang meninggal di padang gurun karena Iya. kebebalan, kekerasan hatinya yang tidak mau Kalau taat, saya ya. sih, kalau saya gini Sis Aling, saya teringatnya Pak Titus itu yang ada firman berkata, kan enyahlah engkau karena aku tidak mengenal kamu. Nah, Bahkan dia bilang, bukannya aku sudah mengadakan mukjizat, aku telah menyembuhkan orang sakit, aku telah begini, aku telah begitu. Tapi Tuhan akhirnya kata, enyahlah kamu. Waduh, ngeri sekali tuh Sister Aling. Ngeri. Kalau saya menangkapnya seperti ini, Bu Neni. Jadi janganlah hanya kita mengenal Tuhan, tapi buatlah supaya Tuhan juga mengenal kita dengan baik. Gitu. Jadi kalau Tuhan mengenal kita dengan baik, apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus menyenangkan hatinya, benar ya Pak Titus ya, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka Tuhan pasti akan mengenal kita ya Pak, betul ya Pak? Seperti itu. Kalau misalnya kita selalu seperti seorang anak aja, kalau misalnya dalam satu keluarga, dia selalu membangkang pada orang tuanya, memberontak, membuat masalah. Apakah ayahnya itu mungkin tidak mau mengakui dia sebagai anak kalau bisa ya Pak Titus ya, betul kan? Tapi kalau anak itu baik, penurut, selalu menyenangkan hati orang tuanya, sikapnya baik, ayahnya pasti mengenal anaknya dengan baik juga. Nah, begitu juga yang harus kita lakukan terhadap Bapak kita yang di surga. Berusahalah untuk supaya bukan kita saja yang mengenal Bapa, tetapi Bapa juga mengenal kita. Seperti itu bukan, Pak Titus? Iya, seperti itu Bu Heni. Yang harus kita lakukan. Iya. Jadi barulah itu kita bisa ini masuk. mau nanya ke Pak Titus ini, sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita harus hanya menerima yang baik-baik saja, Pak, dalam hidup kita? Kan menurut pengajaran yang apa? Kok tiba-tiba lupa saya ya? Yang dengan kalau diberkati itu berarti kita diberkat. Kalau kita menerima hal-hal yang nggak baik berarti kita kutuk gitu. Yang menerima hidup kita, ya. Itu menurut saya ya Pak Titus ya, kemalangan pun yang kita hadapin itu kita harus ucapkan syukur loh Pak Titus ya, benar nggak? Betul. Betul. Ini ada seorang ibu ya di grup kita, bulan kemarin anaknya meninggal dan bulan ini anaknya juga meninggal di Bandung ya, jadi 2 putranya meninggal. Nah, kalau menurut saya itu bukan kutuk ya, itu Tuhan izinkan itu terjadi karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tanpa harus sepengetahuan Tuhan ya. Ya benar nggak Pak? Ya, nah, seizin Tuhan. Jadi cuman manusia itu nggak bisa nangkap pikiran Tuhan tuh di balik itu semua tuh apa gitu. Nah, kalau saya bilang kematian buat orang-orang beriman itu kan bukan kemalangan ya Pak ya Titus ya. Itu kan keberuntungan ya. Ya. Kematian itu karena banyak orang mengatakan bahwa kematian itu seperti anaknya meninggal gitu kan dipikir kemalangan. Sebenarnya itu bukan kemalangan, itu suatu keberuntungan buat kita gitu loh. Karena toh juga kita pada akhirnya kan mati ya pada akhirnya. Memang sedih sih saya seorang ibu ya. Saya seorang ibu memikirkan kedua anaknya meninggal gitu ya. Saya merasa perih, saya menangis berhari-hari untuk memikirkan keadaan ibu ini gitu ya. Nah, tapi saya bilang dia sedang ada di padang gurun. Nah, Tuhan lagi uji dia nih. Dia lagi diarahkan. Cuman ibu ini harus tegar. Kalau nggak tegar, dia nggak masuk sampai ke tanah Kanaan. Benar nggak Pak Titus? Coba dikasih advice dulu Pak Titus. Ya, sekarang ini lagi tren ya. Kalau ada anak Tuhan, dia diberkati gitu ya. Dia semuanya berhasil. Lalu mengatakan, dia anak Tuhan diberkati. Tapi kalau suatu ketika anak Tuhan lagi jatuh, lagi apa,
Lalu dia mengatakan, dia kena kutuk. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kalau orang itu adalah sahabat kita, saat kita sedang dalam masalah, sahabat akan mengatakan, ini ujian. Tapi kalau musuh kita yang mengatakan kita sedang jatuh, musuh akan mengatakan, lu kena kutuk. Enak ya? Padahal di dalam firman Tuhan, kita tidak boleh menghakimi. Masalah dia kena kutuk, masalah dia kena berkat, itu adalah urusan Tuhan dengan orang itu untuk membentuk. Kan tadi bilang, segala sesuatu terjadi atas seizinnya. Masih ingat nggak apa kata Ayub kepada istri Ayub? Kamu itu hanya mau menerima hal-hal yang baik, sedangkan yang tidak baik kamu tidak mau terima. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, disinilah letak hati kita yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan atau tidak. Kalau kita dekat dengan Tuhan, bagi orang yang sedang kena masalah, kita akan mendoakan positif. Kita akan mengatakan Tuhan sedang memberikan kekuatan kepada diri. Tuhan punya rencana yang baik. Ada juga mengatakan begini, ada hamba Tuhan, ada orang sakit, didoakan sembuh. Hamba Tuhan agak sombong. Tuh kan, saya mendoakan dengan baik-baik. Bahaya. Tapi ada Tuhan mendoakan mati. Menyalahkan, aduh kok mati. Mati hidup urusan Tuhan. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin mendoakan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi saya juga baca masalah ibu tadi. Jujur Ibu, sama. Karena kita punya anaknya, akan berbeda rasanya. Apalagi kalau Bapak Ibu yang pernah mengalami, anaknya juga dipanggil. Akan terasa. Justru di dalam orang Kristen, kita saling menguatkan, saling mendukung. Jangan ada kata-kata yang membuat dia dis atau mismotivasi. Percayalah bahwa segala sesuatu terjadi bagi orang percaya. Itu karena Tuhan punya rencana. Benar. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kepada hati kita. Hati yang dekat dengan Tuhan pasti akan digerakkan oleh Roh Kudus untuk mengeluarkan berkat-berkat kata-kata positif. Saya percaya itu. Tetapi jika kita tidak dekat dengan Tuhan, maka akan dibentuk. Pohon itu dikenal dari buahnya. Jika orang itu berubah, jika orang itu bisa mengasihi, meskipun dengan itu tanpa kekuatan Roh Kudus, yakin dia akan bisa. Dengan kekuatan Roh Kudus akan menguatkan dia, menguatkan kita. Ingat, akan ada waktu yang indah, dia akan bersaksi penuh dengan kemenangan. Seperti Ayub. Sahabat-sahabatnya juga kan menjelekan dia sebagian. Istrinya juga menjelekan dia. Bahkan mungkin kamu buat dosa, jadi dibuat semua segala itu. Tapi kan Ayub tidak melakukan kesalahan. Hanya yang tahu Ayub dengan Tuhan. Saat dia bertekun teguh, berharap kepada Yesus, kepada Allahnya, dia dibalikin 2 kali lipat hartanya oleh Tuhan. Jadi biarkan setiap masalah bagi orang yang percaya. Percayalah bahwa padang gurun kehidupan itu lagi Allah bentuk supaya kita menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang handal, bukan prajurit yang bermental budak. Itu aja, Bu Ani. Luar biasa, Pak. Ya, makasih banyak. Luar Iya, biasa ya, betul. Bu Heni. Wah, Benar. itulah Allah kita ya. Bagaimana dia begitu luar biasanya ya, maksudnya mengerti bagaimana membentuk kita ya Pak Titus ya, menjadi sempurna di dalam dia. Ya, jadi pelajaran malam ini mengajarkan kita untuk jangan putus asa, patah semangat ya Pak Titus. Ya. Ketika kita menghadapi padang gurun dalam kehidupan kita, karena ya ada Tuhan yang selalu menyertai, mengawasi, menolong, dan menopang kita ya. Jadi ayo semangat kita lewati padang gurun kita
supaya kita bisa sukses melewatinya dan sampai pada tujuan seperti bangsa Israel ya Pak Titus ya, masuk ke dalam tanah Kanaan. Ya baik, bagus, aduh luar biasa materi malam ini ya Ibu Heni. Ya bagaimana Ibu Heni, apakah masih mau menambahkan atau saya sudah jadi ya? cuman konsekuensinya Pak, itu kan tema Bapak kan bilang mau Kristen KTP atau Padang Gurun. Dua-dua ya janganlah Pak ya. Benar nggak Pak? Kristen KTP jangan Kristen KTP juga. Terus jangan Kristen di Padang Gurun juga ya, yang penuh keluh kesah, yang ngoceh melulu. Nyalain Tuhan melulu kerjaannya. Muter-muter 40 tahun. Itu karena tegar tengkuknya tuh ya Pak Titus. Sampai dibikin muter terus di Padang Gurun selama 40 tahun. Ya, saya berharapnya Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang disampaikan Bu Hani betul. Jadi kita ini sebagai orang Kristen Padang Gurun bukan hal yang negatif. Tapi bagaimana kita dibentuk, bagaimana kita menghadapi kehidupan Padang Gurun kehidupan ya. Apakah kita akan ngeluh, ngomel, itu akan mundur jadi Kristen KTP. Tapi kalau saat kita kokoh, kuat, menyadari bahwa kita itu ada dalam padang gurun kehidupan, supaya kita ini dikuatkan. Ternyata di padang gurun kehidupan ada Allah yang menjaga kita. Ternyata di padang kehidupan ada Allah yang melindungi dan menjaga kita. Dan kita akan buktikan. Jangan sampai hanya sekedar teori. Itu. Di saat dia menjadi mengomel, mengeluh, itu mungkin terjadi. Nah, pasti terjadi. Dia manusiawi Pak. Mental Kristen KTP jadinya. Jadi kita adalah mental Kristen yang prajurit Tuhan yang dibentuk di padang gurun kehidupan. Itu Laskar Kristus ya Pak. Laskar Kristus. Iya. Baik, sepertinya ini tidak ada yang bertanya lagi. Bu Heni sudah cukup ya Bu menambahkannya. Monitor Ibu Heni. Ya, sepertinya ini tidak cukup Sister Aling ya. Iya, baik. Kita akan mengakhiri kelas kita ya, Pak Titus. Dan saya minta closing statement dari Pak Titus untuk materi malam ini, lalu pimpin doa untuk kelas kita. Ya, terima kasih Pak Titus. Silakan. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga mohon bantuan doa, dukungan doa. Di Desember ini saya akan mengadakan Natal, itu jemaatnya target 1000. Ya, ini juga berarti kan harus sungguh-sungguh. Saya percaya kembali. Wow. Ya. Di mana itu dibikinnya? Di Bandung? Di Bandung. Satu gereja 1000 orang, Pak? Enggak, kita nggak lihat gereja, tapi semua. Oh, gabungan. Ya. Iya, nanti kita bawa dalam doa ya. Menjangkau jiwa juga gitu, ya. Dan itu tentunya kan tidak gampang gitu ya. 800 sampai 1000 orang target. Dan iya. Ya, saya percaya Tuhan akan buka jalan yang terbaik. Dana, semua. Ya, haleluya. Amin. Amin. Iya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, masa padang gurun seringkali dipakai Tuhan untuk membentuk kehidupan kita ya. Belajarlah untuk tetap setia kepada Tuhan. Tidak menjadi lelah, tidak menjadi lemah, dan tidak menjadi putus asa, dan terus mengingat pribadi Allah sendiri. Inilah saatnya kita sedang menjalani rencana Allah dalam kehidupan kita. Kita sedang menjalani kehendak Allah. Apa yang inginkan Allah? Menyiapkan setiap aspek dalam kehidupan kita, baik jasmani maupun rohani. Allah sedang membentuk dan mengubah karakter kita lebih baik lagi, seperti yang disampaikan oleh kesaksian Bu Heni. Allah ingin kita tergantung sepenuhnya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Masalah dan penderitaan adalah dua hal yang menjadi bagian dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang bisa menyebabkan orang menjadi tertekan dan mengalami stres. Keadaan ini bisa terjadi dan dialami oleh setiap orang tanpa terkecuali. Bila tubuh kita mengalami tekanan yang berat, stres, terus-menerus mempengaruhi kehidupan kita, maka kita akan mati secara perlahan. Kita punya Tuhan yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang menjaga kita.
Kita bisa mengambil hikmat dari perjalanan bangsa Israel saat keluar dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian, di mana mereka mengalami tekanan yang sangat berat dan membuat mereka menjadi stres, terlebih-lebih saat berada di padang gurun. Suatu masa di mana kehidupan mereka seolah berada di titik terendah atau nol. Dalam situasi itu, kita pun harus tetap mengadakan. Percayalah, percayalah, seperti orang tua sayang kepada anaknya. Demikian juga Yesus Allah kita sayang kepada kita semua sebagai anak-anak yang percaya kepada Dia. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat ibadah di Sema Adonai Group ini ya Tuhan. Tiada ada istilah kebetulan ya Bapak. Engkau memberkati setiap pendengar kami ya Bapak. Engkau mencukupi beri kekuatan kepada setiap pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Mungkin saat ini mereka sedang mengalami padang gurun kehidupan, menghadapi tekanan, menghadapi kesulitan hidup, menghadapi kesukaran Tuhan. Mungkin putus asa, tidak ada jalan keluar seolah-olah seperti itu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, biarkan Roh Kudus menguatkan mereka, mengingatkan mereka bahwa ada satu pengharapan yang kuat, sauh yang kuat, yaitu Allah sendiri yang membimbing, mengenap kita. Yesus Allah kita terus memandang kepada kita, menjagai kita, mencukupi kita, melingkupi kita. Dia ada di sekitar kita. Ingatkan itu terus Tuhan, sampai Engkau turun mujizatnya. Berkati Tuhan Bu Heni, berkati juga Tuhan Bu Aling, berkati semua anggota yang berjasa untuk menjabarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati lewat Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang mereka sampaikan menjadi topang kekuatan tim-tim kami, iman kami Tuhan. Bukan sekedar kami hanya tampil, tapi ada maksud tujuan menyebarkan kebenaran firman Allah. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa-bangsa di dunia ya Tuhan. Bangsa-bangsa di dunia ya Bapa. Kami menyerahkan semua ke dalam nama Engkau Tuhan. Kami percaya ada rencana Allah yang hebat buat bangsa kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas segala sesuatunya yang Kau berikan kepada setiap pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Titus untuk pelayanannya bagi kami semua. Semoga pelayanan Pak Titus diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat banyak orang. Baik Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih sudah bersama kami kelas Sema Adonai sampai semalam ini. Dan kelas ini akan tetap ada di hari yang sama, Kamis depan, di pukul yang sama juga, pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, dengan tema yang berbeda lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat beristirahat, Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom.